Keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan, Hasto Kristianto meminta KPK untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Hasto juga menantang KPK untuk berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Pasca Hasto ditahan KPK, kondisi rumah Hasto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat sepi. Rumah berlantai 2 milik Hasto Kristianto tertutup rapat, bahkan kendaraan yang biasa parkir di dalam garasi juga tidak terlihat. Meski demikian masih terlihat sejumlah Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan yang melakukan penjagaan di rumah Hasto. Pemirsa, penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK berlandasan adanya kekhawatiran melarikan diri dan upaya menghilangkan barang bukti. Sudah ada rekan Hendri Aprila di gedung Komisi Anti Kerasuah KPK Jakarta untuk pengembangan terbaru pasca penahanan Hasto Kristianto. Ya Hendri, pasca penahanan sudah ada keterangan terbaru dari pihak KPK? Ya Sabrina, kalau untuk saat ini kami pantau belum ada pergerakan yang cukup berarti maupun adanya tanda-tanda kedatangan dari pihak PDIP untuk langsung menuju ke gedung KPK. Kalau kami lihat di belakang kami ini belum terlihat sama sekali kendaraan yang melintas maupun kami juga belum menerima informasi pasti kedatangan dari pihak PDIP apakah akan ada yang akan menuju ke gedung KPK untuk hari ini. Sedikit kita ulas untuk kasus yang dialami oleh oleh Hasto Kristianto ini. Kalau kami ulas kembali, kemarin Hasto Kristianto telah memenuhi panggilannya ke Gedung Merah Putih KPK tepatnya pada pukul 10.45 pagi hari waktu Indonesia Barat. Kemudian Hasto langsung menuju ke Gedung KPK untuk nantinya langsung dilakukan pemeriksaan. Dengan informasi yang kami terima ada 64 pertanyaan yang diajukan oleh pihak KPK untuk diselidiki lebih lanjut kepada Hasto Kristianto. Sebagai informasi kembali, Hasto Kristianto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Kemudian memang Hasto ini memang dilibatkan pada kasus suap penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR fraksi PDIP berkaitan dengan Harun Masiku. Nah, kemudian juga sebagai informasi kembali, ini Hasto kemarin dilakukan pemeriksaan selama 7 jam lamanya yang juga tepat pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Hasto keluar dari gedung KPK dengan menggunakan rompi berwarna oranye yang ciri khas dari KPK yang menandakan bahwa Hasto sudah resmi ditetapkan maupun sudah ditahan oleh pihak KPK. Kemudian juga pihak KPK sendiri, Ketua KPK juga langsung melakukan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK yang menyampaikan untuk Hasto Kristianto ini akan dilakukan penahanan di rutan yang berada di Jakarta Timur. Memang untuk Hasto sendiri ini akan dilakukan selama 20 hari penahanan dari mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025. Kemudian juga selain hanya itu, adapun dari pihak partai langsung merespon cepat terkait dengan penahanan Hasto Kristianto ini sendiri yang langsung disampaikan dalam preskonnya yang dipimpin langsung oleh tim kuasa hukum sekaligus Ketua DPP PDIP yakni Roni Talapesi yang menyampaikan ada 3 poin yang disampaikan dalam merespon penahanan Hasto Kristianto. Seperti halnya yang pertama adalah penahanan ini merupakan penahanan politik
politik yang dianggap babak baru dan menyerang partai. Kedua adalah dinilai penahanan ini tidak ada urgensi untuk menahan Hasto, meskipun yang bersangkutan atau Hasto Kristianto sendiri ini sangat kooperatif dalam kasus ini dan tidak kabur ataupun melarikan diri. Sebenarnya itu yang ketiga juga pihak PDIP tidak mengindahkan maupun tidak menanggapi tidak hormat terhadap penahanan Hasto Kristianto karena Hasto sedang dalam proses peradilan. Kemudian juga sebagai informasi untuk per hari ini Partai PDI Perjuangan langsung diambil atau dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian juga pada saat pemeriksaan kemarin, kemudian Hasto sudah menggunakan rompi berwarna oranye, kemudian juga tangannya sudah diborgol. Ini Hasto Kristianto kemudian menyampaikan satu pesan ataupun menyampaikan konferensi persnya atau keterangan persnya ketika hendak dibawa ke rutan. Ini disampaikan bahwa Hasto dengan kepala tegaknya, dengan hukum yang ada di negara Indonesia ini, Hasto siap menerima semua konsekuensi yang ada dalam menyelesaikan kasus ini. Kami akan terus pantau karena untuk saat ini belum ada pergerakan yang begitu berarti di Gedung Merah Putih KPK. Sabrina. Baik, terima kasih Henry. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto Magdir Ismail mengatakan akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sementara itu politikus PDIP Adian Apitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan. Tidak sampai di sini. Kebenaran akan menemukan jalannya. Perlawanan kita, perjuangan kita tidak selesai sampai hari ini. Masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu dan pengacara Hasto Magdir Ismail berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ini yang harus kita hindari. Ya. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait langkah yang akan dilanjutkan setelah Hasto ditahan. Menurut Adian, penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Hukum Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDIP, Rodi Talapesi menyebut penahanan Hasto sebagai babak baru serangan terhadap PDIP yang diduga sebagai operasi politik mengaut-aut PDIP jelang Kongres mendatang. Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bereaksi keras pasca penahanan Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristianto oleh KPK. Mega langsung memberikan instruksi tertulis kepada kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret yang berlangsung mulai hari ini. Surat instruksi yang ditandatangani Megawati Soekarno Putri ini menyatakan jika telah terjadi kriminalisasi hukum kepada Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya Mega menginstruksikan kepala daerah dan wakilnya yang akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini hingga 28 Februari untuk menunda perjalanannya. Jika sudah dalam perjalanan diminta berhenti dan menunggu arahan dari Mega. Semua kadernya juga diminta standby commander call.